Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Lestari. NIM 20. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sistem penilaian dan program tindak lanjut. Oke, langsung saja. Definisi sistem penilaian dan program tindak lanjut. Menurut Nurgiantoro, penilaian merupakan serangkaian proses pengumpulan data yang menunjukkan perkembangan belajar dari peserta didik. Informasi hasil belajar yang diperoleh dari penilaian dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi teman-teman, penilaian merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara umum, yang dimana suatu hal yang tidak mungkin jika ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang guru di kelas tanpa adanya atau tanpa pernah diikuti dengan suatu penilaian. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi, penilaian pendidikan ini sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang dimana tujuannya itu untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang dimana penilaian-penilaian ini mencakup pada penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau ujian madrasah. Untuk penjelasan dari cakupan penilaian yang sudah saya sebutkan tadi, atau penilaian dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, nah mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif yang bertujuan untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik, termasuk penugas perorangan dan penugasan kelompok, baik di dalam maupun di luar kelas, khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. Yang keempat, ulangan. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang dimana ulangan ini bertujuan untuk memantau kemajuan dan juga perbaikan hasil belajar dari peserta didik. Yang kelima, ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Yang keenam, UTS atau ulangan tengah semester. UTS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kurang lebih 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, UAS atau ulangan akhir semester. UAS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester. Yang kedelapan, ujian tingkat kompetensi. Ujian tingkat kompetensi atau biasa kita singkat UTK. UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidik untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.
Yang kesembilan, ujian mutu tingkat kompetensi. Ujian mutu tingkat kompetensi atau bisa kita singkat UMTK ini merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang ke-10, ujian nasional atau yang biasa kita sebut UN. UN atau ujian nasional merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. UN ini dilaksanakan secara nasional. Dan yang terakhir, atau yang ke-11, ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah atau madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, yang dimana ujian sekolah atau madrasah ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, ada tindak lanjut. Tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran itu perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap stakeholder. Jadi, jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu ada yang kurang, maka stakeholder harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, pembuat kebijakan pendidikan atau stakeholder atau pemerintah itu harus mempunyai siklus manajemen pendidikan yang baik, yang dimana mereka harus tahu jika evaluasi pembelajaran itu kurang, maka tindakan apa yang harus mereka ambil, seperti perencanaan apa, pelaksanaan apa, evaluasi apa, dan bagaimana perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah, dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, maka akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan program evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, tujuan sistem penilaian dan program tindak lanjut. Di sini yang pertama ada tujuan penilaian. Tujuan penilaian hasil belajar peserta didik menurut Kunandar itu ada 4. Tujuan pertama, melacak kemajuan peserta didik. Melacak kemajuan peserta didik ini artinya dengan melakukan penilaian, maka perkembangan hasil belajar peserta didik dapat diidentifikasikan, yakni menurun atau meningkat. Jadi, dengan adanya melacak kemajuan peserta didik ini, guru bisa menyusun profil kemajuan peserta didik yang dimana profilnya ini berisi mengenai pencapaian-pencapaian hasil belajar secara periodik dari peserta didik. Tujuan yang kedua, mengecek ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik ini artinya dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui apakah peserta didik ini telah menguasai kompetensi tersebut ataukah belum menguasai kompetensi materi tersebut. Nah, dengan adanya tujuan ini, selanjutnya akan dicari tindakan tertentu bagi peserta didik yang belum menguasai kompetensi-kompetensi tertentu. Tujuan yang ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Nah, tujuan ketiga ini artinya dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui kompetensi mana yang memang belum dikuasai oleh peserta didik dan kompetensi mana yang sudah atau yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, tujuan yang terakhir, tujuan yang keempat, menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik. Tujuan keempat ini artinya, dengan melakukan penilaian, maka dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki hasil pelajar peserta didik yang nilainya masih di bawah standar KKM. Selanjutnya, tujuan program tindak lanjut. Tujuan dari kegiatan tindak lanjut ini untuk mengoptimalkan hasil belajar dari siswa. Menurut Ruhimat, ada beberapa kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalkan penguasaan dari peserta didik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama,
memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan siswa di rumah masing-masing, atau yang biasa kita sebut PR. Dalam memberikan tugas atau PR, guru harus memperhatikan waktu yang tersedia dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Berikan tugas sesuai dengan pemahaman siswa. Karena jika kita memberikan tugas yang berlebihan, itu akan membuat siswa menjadi frustasi. Tidak hanya frustasi, tetapi jenuh, bahkan akan menurunkan motivasi belajarnya. Yang kedua, membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai siswa. Sebagai tindak lanjut dari adanya kemampuan yang belum dikuasai oleh siswa, maka guru hendaknya merancang kegiatan untuk membantu siswa menguasai kemampuan yang belum dikuasainya. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan kegiatan yang bisa guru lakukan, yaitu yang pertama, membahas materi yang belum dikuasai siswa pada saat itu juga, atau yang kedua, bisa membahas materi tersebut pada pertemuan berikutnya. Tujuan yang ketiga, membaca materi dari sumber lain. Kegiatan ini dapat ditugaskan kepada siswa yang belum menguasai ataupun yang sudah menguasai kompetensi yang sudah ditetapkan. Karena dengan membaca materi dari sumber lain, siswa dapat melaksanakan tugas dengan secara maksimal. Nah, sebaiknya guru ini menyiapkan pertanyaan yang harus dijawab siswa atau meminta siswa untuk membuat laporan hasil membaca materi dari sumber lain. Tujuan yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Guru atau pendidik itu hendaknya memberikan bimbingan kepada siswa agar mereka mampu memperbaiki kekurangan atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan siswa. Nah, bimbingan tersebut dapat berupa arahan atau petunjuk yang jelas kepada siswa sehingga tugas yang diberikan guru dapat diselesaikan siswa secara maksimal. Bimbingan ini akan menjadi dorongan atau motivasi pada siswa untuk terus belajar dan untuk terus memperbaiki lagi hasil pembelajarannya ke depannya. Yang kelima, menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk membimbing atau mengarahkan siswa dalam kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, yang dimana diharapkan siswa akan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di rumah sebelum mengikuti pelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip sistem penilaian dan program tindak lanjut. Berikut ada prinsip-prinsip dari penilaian, diantaranya yang pertama, mendidik. Mendidik artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang dimana hasil penilaian ini harus dapat memberikan umpan balik dan memotivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar lagi. Yang kedua, terbuka. Terbuka atau transparan itu artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan atau terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak terkait secara objektif. Yang ketiga, menyeluruh. Menyeluruh artinya penilaian hasil belajar yang dilakukan itu harus meliputi berbagai aspek kompetensi, yang dimana aspek kompetensi ini akan dinilai terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap, dan nilai afektif, yang nantinya akan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat, terpadu. Terpadu dengan pembelajaran itu artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, sehingga penilaiannya tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dalam proses pembelajarannya. Yang kelima, objektif. Objektif di sini artinya proses penilaian yang dilakukan itu harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. Yang keenam, sistematis.
Sistematis yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar dari peserta didik. Yang ketujuh, berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus, yang dimana dilakukannya ini sepanjang rentang waktu pembelajaran. Yang kedelapan, adil. Adil di sini mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian itu tidak ada siswa yang diuntungkan atau tidak ada juga siswa yang dirugikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, agama, budaya, bahasa, suku bangsa, warna kulit, maupun gender. Itu semuanya harus adil. Yang kesembilan, pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria. Jadi, dengan menggunakan acuan kriteria tertentu, kita bisa menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi kesembilan prinsip inilah merupakan prinsip-prinsip dari penilaian. Dan selanjutnya itu ada prinsip tindak lanjut. Prinsip-prinsip dari program tindak lanjut itu diantaranya yang pertama, adaptif. Yang kedua, interaktif. Yang ketiga, penggunaan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, proses umpan balik. Dan yang terakhir atau yang kelima, berkesinambungan. Oke, next. Di sini ada ragam dalam sistem penilaian. Ragam dalam sistem penilaian itu ada 3 ragam. Yang pertama, ada tes tertulis. Tes tertulis dibagi menjadi 2, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Dan ragam yang kedua itu ada penilaian portofolio. Dan ragam yang ketiga itu ada non-tes. Selanjutnya, cara penyusunan program tindak lanjut. Menurut Majid, cara-cara melakukan program tindak lanjut, langkah pertamanya itu dengan memahami masalah dari kesulitan belajar siswa. Jadi, suatu kondisi yang dialami oleh seorang murid yang dimana dapat menghambat kelancaran proses belajarnya, itu pasti berkaitan dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, selain kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik, masalah belajar juga dapat dikarenakan oleh lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah ini juga tidak hanya dialami oleh peserta didik yang mempunyai masalah keterbelakangan saja, tetapi masalah ini juga dapat menimpa pada murid yang normal maupun yang cerdas. Cara penyusunan program tindak lanjut yang kedua, itu kita mengidentifikasi murid yang bermasalah. Nah, sesuai dengan fungsi bimbingan, hal yang pertama dan paling awal harus dilakukan itu kita harus memberi layanan bimbingan belajar, yang dimana layanan bimbingan belajar ini untuk menentukan siapa murid yang mengalami masalah dalam belajar dan siapa murid yang memang benar-benar membutuhkan bimbingan dari kita, yaitu sebagai seorang pendidik. Cara penyusunan yang ketiga, pengungkapan sebab-sebab masalah belajar. Jadi, setelah guru mengetahui siapa saja murid yang bermasalah dalam belajar dan apa saja jenis masalah yang dialaminya, maka guru perlu mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi itu dengan membimbing atau memotivasinya. Oke, selanjutnya program perbaikan. Menurut Majid, program perbaikan merupakan bentuk khusus dari pengajaran yang diberikan kepada seorang murid yang sedang mengalami kesulitan pembelajaran. Kesulitan tersebut dapat berupa bahan pelajaran yang tidak dikuasai oleh murid, atau kesalahan-kesalahan memahami konsep, atau juga bisa kesalahan-kesalahan yang lainnya. Jadi, dengan adanya program perbaikan ini, murid yang mengalami kesulitan belajar akan menguasai bahan pelajaran yang belum ia pahami. Nah, di sini ada cara dan materi serta waktu pelaksanaan program perbaikan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama itu cara yang ditempuh. Jadi, untuk cara yang ditempuh melaksanakan program perbaikan ini, guru tidak perlu mengulang
atau tidak perlu mengajarkan kembali semua bahan ajar yang sudah disampaikan di dalam kelas. Jadi pengajaran ini dipusatkan saja pada kompetensi dasar dan bahan pelajaran yang memang belum dikuasai oleh murid tersebut. Dengan memberikan penjelasan seperlunya, misalkan mengadakan tanya jawab, demonstrasi, latihan soal, pemberian tugas, dan evaluasi. Nah, untuk materi dan waktu pelaksanaan program perbaikan ini, itu menurut Majid ada 3. Yang pertama, setelah mengikuti tes atau ujian kompetensi dasar tertentu, kita bisa melaksanakan program perbaikan. Yang kedua, setelah mengikuti tes atau ujian blok atau sejumlah kompetensi dasar dalam satu kesatuan, itu juga bisa melaksanakan program perbaikan. Dan yang ketiga, kita bisa melaksanakan program perbaikan itu setelah mengikuti tes atau ujian kompetensi dasar atau blok terakhir. Nah, khusus untuk perbaikan terakhir ini hanya diberlakukan untuk kompetensi dasar atau blok terakhir dari kompetensi dasar yang ada pada semester tertentu. Nah, jadi seperti itu untuk program perbaikan. Nah, di sini ada format lembar program perbaikan. Bisa teman-teman lihat, format lembar program perbaikan itu terdiri dari mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator nomor, materi, kelas, tahun pelajaran, ulangan harian tanggal berapa, dan perbaikan. Nah, di sini ada bentuk tabelnya itu ada nomor, nama siswa, nilai tanggal sebelum perbaikan, nilai sesudah perbaikan, bentuk perbaikan, dan keterangan. Program pengayaan. Sama halnya dengan program perbaikan, ada cara yang ditempuh dan juga ada materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui cara yang ditempuh serta materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan, di sini ada pengertian dari program pengayaan. Menurut Majid, pengajaran pengayaan atau program pengayaan ini adalah suatu bentuk pengajaran yang khusus diberikan kepada murid-murid yang sangat cepat dalam pembelajaran. Mereka memang tidak memiliki masalah dalam belajar, tapi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana agar hasil belajar yang dicapainya itu dapat lebih ditingkatkan lagi. Atau setidaknya bagaimana hasil belajar yang telah dicapai itu dapat dipertahankan terus-menerus pada masa yang akan datang. Sehingga mereka benar-benar dapat mewujudkan perkembangan pembelajarannya itu secara optimal. Nah, oleh sebab itu, mereka perlu diberikan pengajaran atau program pengayaan. Nah, untuk cara yang ditempuh, itu menurut Depdiknas, itu bisa merumuskan cara pengayaannya itu dengan memberi bacaan tambahan atau berdiskusi, bisa juga pemberian tugas untuk melakukan analisis gambar, model grafik, bacaan atau paragraf, bisa juga memberikan soal-soal latihan tambahan, dan bisa juga membantu guru membimbing teman-teman yang memang belum mencapai ketuntasan dalam memahami pembelajaran. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan itu bisa dilaksanakan setelah mengikuti tes atau ujian KD tertentu, setelah mengikuti tes atau ujian blok atau kesatuan KD tertentu, dan bisa juga setelah mengikuti tes atau ujian KB atau blok terakhir pada semester tertentu. Untuk format lembar program pengayaan bisa teman-teman lihat, di sini ada mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator nomor, materi, kelas, tahun pelajaran, ulangan harian tanggal berapa, dan pengayaan. Nah, untuk tabelnya itu ada nomor, nama siswa, nilai, tanggal pengayaan, bentuk pengayaan, dan keterangan. Selanjutnya, program akselerasi. Nah, seperti halnya yang tadi teman-teman, seperti halnya program pengayaan dan juga program perbaikan, program akselerasi ini juga
ada cara yang ditempuh dan juga ada materi dan waktu untuk pelaksanaan program akselerasi. Apa sih program akselerasi itu? Menurut Majid, program akselerasi adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melalui masa belajar di sekolah dengan waktu yang relatif cepat. Jadi, hal ini dimungkinkan dalam suasana kelas menerapkan pembelajaran tuntas di mana siswa yang luar biasa cerdasnya, yang bisa menyelesaikan kompetensi dasar jauh lebih cepat, dan bisa mendapatkan nilai yang amat baik, itu bisa mengikuti program akselerasi ini. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, program akselerasi ini ditujukan kepada siswa yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan kepada siswa yang sangat cepat dalam menangkap ilmu pengetahuan. Jadi, seperti itulah program akselerasi, teman-teman. Baik, teman-teman, cukup sekian penjelasan sistem penilaian dan program tindak lanjut dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup, di sini saya akan memberikan quotes dari Mary Riana yang selalu saya pegang dalam hidup saya. Yang dimana quotes ini berbunyi, "Janganlah mengeluh karena tangan yang belum dapat menggapai bintang, tetapi bersyukurlah karena kaki yang masih dapat menginjak bumi." Jadi, teman-teman, inti dari quotes ini, apapun yang terjadi pada kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan segala-segalanya pada kita. Dan sekarang, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.